Cek 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 cek. Tes 1, 2, 3. Oke, kita mulai saja perkuliahan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di siang hari ini kita dapat bertemu lagi di mata kuliah Pengelolaan Citra Digital, PCD, Pengolahan Citra Digital. Di pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kedua kemarin. Di pertemuan kedua kemarin saya sudah bahas tentang bagaimana menampilkan gambar, termasuk tugasnya. Tugas kedua kemarin adalah menampilkan gambar sama membalik array satu dimensi ini masing-masing. Oh ya, untuk perkuliahan kita hari ini absensi saya hitung dari pengumpulan tugas. Jadi absensi dihitung dari pengumpulan tugas 2, termasuk juga perkuliahan hari ini absensi dihitung dari tugas 3. Insya Allah nanti hari ini akan ada tugas 3, lanjutan dari tugas 2 kemarin. Dan semua tugas yang saya berikan itu waktunya sangat panjang ya, terakhir sampai sebelum UTS. Jadi kalau perkuliahan itu sebelum UTS ada 7 pertemuan ya, berarti ada 7 minggu waktu untuk mengerjakan tugasnya. Saya kira cukup dan setelah itu nggak ada lagi UTS pengumpulan tugas susulan. Karena nanti setelah UTS akan ada tugas baru yang terakhirnya adalah sebelum UAS. Di pertemuan hari ini kita akan bahas tentang membuat grafik dalam MATLAB. Jadi kita ketahui untuk pengolahan intinya dalam pengolahan citra itu sebenarnya adalah memanipulasi data gambar ya. Data gambar itu adalah data metrik karena setiap gambar terdiri dari array, baris dan kolom. Dan kalau gambar RGB itu ada 3 layer ya. Ada baris kolom tapi dikali 3 karena ada 3 layer, ada layer red, layer green dan layer blue. Nanti kita akan bahas. Tapi sebelumnya kita pengenalan dulu tentang MATLAB, MATLAB grafik atau plot ya, atau plot pada MATLAB. Jadi grafik atau plot pada MATLAB berfungsi untuk merepresentasikan data sehingga lebih mudah dilihat. Cara membuat grafik di MATLAB dapat dilakukan dengan berbagai formulasi komen dengan fungsi yang beragam. Secara umum, terdapat 2 jenis plot, yaitu 2 dimensi dan plot 3 dimensi. Di perkuliahan kita, walaupun saya menjelaskan pakai MATLAB karena yang paling umum pengolahan citra adalah menggunakan MATLAB, kalian nggak harus menggunakan MATLAB kalau seumpama merasa karena MATLAB itu sangat berat ya, masternya 7 GB, kalian boleh pakai Python. Saya kira kalau mau pakai Python lebih ringan dan mungkin sintaknya hampir mirip sebenarnya kalau kalian bisa lihat. Oke, yang pertama adalah bagaimana membuat sebuah grafik pi 2 dimensi. Jadi kalau diingat-ingat kalau sebuah plot atau grafik dalam bentuk lingkaran itu istilahnya adalah pi. Pi itu nama makanan ya, yang bentuknya itu lingkaran. Untuk membuat seperti ini kita harus ada data array dulu ya. Data array satu dimensi atau data array. Contohnya di sini ada data X. Kita masukkan ke dalam variabel X sama dengan ada data array-nya adalah 10, 20, 45, dan 50. Ini bisa data apa saja ya. Kalau ini karena datanya X, ini bisa data persentase. Mungkin kalau kepuasan pelanggan, puas, sangat puas, tidak puas, persentase banyaknya pengguna Facebook gitu ya, dari Jawa, luar Jawa, atau provinsi dan lain sebagainya, sesuai dengan data yang studi kasus masing-masing ya. Nah, di sini bagaimana kita membuat grafik dalam bentuk pi 2 dimensi dalam MATLAB sangat mudah karena semua library atau fungsi itu sudah masuk ke dalamnya, kita nggak perlu import dan lain sebagainya, kita tinggal panggil saja. Yang pertama kita panggil dengan menggunakan figur untuk menampilkan nama, judul di atas, yaitu pi, ini harusnya 2 dimensi ya, saya ganti dulu.
Jadi nah, figur name pi 2 dimensi ini akan muncul di bagian atas. Bentar, saya buat annotation. Nah, ini ya, judul di sini. Itu adalah ini name pi 2 dimensi, judul terserah kalian. Terus untuk menampilkan grafiknya dalam figur kita menggunakan perintah pi, variabelnya di sini adalah variabel yang isinya data array ya, x, terus diikuti dengan nama yang akan muncul di judul dalam metrik tersebut ya. Kalau di sini hanya contoh itu A, B, C, D, dan D, A, B, C, dan D. Jadi seperti itu, sangat mudah. Ini untuk menggambarkan pi 2 dimensi. Selanjutnya untuk menggambar pi 3 dimensi bagaimana? Kalau pi 3 dimensi itu ya sama seperti gambar 3 dimensi ya, ada baris, ada kedalaman gitu. Kalau di sini dilihat dari samping ada ketebalan di situ. Perbedaannya hanya satu, sangat perbedaannya dikit ya. Kita tinggal tambahkan pi 3, bukan pi 3 dimensi, tinggal tambahkan pi 3, nanti gambarnya akan menyesuaikan dengan pi 3 dimensi. Kalau pi 2 dimensi kan dilihat dari atas ya. Kalau pi 3 dimensi dari samping, angle-nya seperti itu. Bentuknya akan akhirnya membentuk gambar 3 dimensi. Saya langsung kasih contoh untuk cara menampilkannya. Saya buka dulu MATLAB-nya. Contohnya di sini saya punya gambar X, variabel X besar sama dengan buka kurung 10, datanya 20, 45, 50. Nah, ini kita nulisnya di dalam IDE ya, jadi kita save nanti dalam file .m MATLAB. Nanti bisa kita jalankan, outputnya akan muncul kalau kita jalankan dengan ketik run ya. Kita bisa nulis new script. Selanjutnya kita bisa panggil figur terlebih dahulu, figur name, pakai petik. Judul yang akan kita tampilkan, contohnya contoh pi. Tutup kurung. Format untuk menampilkan grafiknya kita menggunakan pi, buka kurung, variabelnya adalah X besar, diikuti dengan nama yang akan muncul di dalam pi tersebut ya. Bisa contohnya ABC yang mudah ya. Saya copy saja biar cepat. Oke, kalau sudah kita save filenya, di sini saya tes2.m, file MATLAB. Terus kita jalankan, akan muncul gambar pi 2 dimensi dengan nama-nama masing-masing ya, A, B, C, dan D. A, B, C, dan D itu kita ganti sesuaikan dengan studi kasus kita ya. Data kita contohnya di sini mungkin persentase pasien COVID gitu ya. Ada Jakarta, Banten, Jabar, Jateng gitu ya. Kalau kita run, nanti akan memunculkan data seperti ini. Ini untuk 2 dimensi, kalau 3 dimensi kita tinggal tambahkan pi 3, akan menampilkan gambar pi dalam bentuk 3 dimensi. Hanya butuh satu baris, 2 baris untuk persiapan datanya, deklarasi data, baris kedua untuk menampilkan pi-nya. Sangat mudah.
harusnya nggak ada kendala. Terus saya lanjutkan untuk pembuatan bar. Jadi grafik pie itu untuk lingkaran, kalau garisnya lurus seperti ini biasanya digunakan untuk grafik yang bentuknya ray. Ini ray-nya adalah 3 dimensi, 2 kali 2 ya, apa 3 kali 3, 3 kali 3. Perintahnya sama, tinggal menambahkan bar. Bar 3 untuk menampilkan bar 3 dimensi dan bar tanpa diikuti dengan 3 untuk menampilkan bar dalam bentuk 2 dimensi. Jadi di sini ada data, ini bedanya dengan data pertama, di sini ada bukan array 1 dimensi ya. Ini array 3 kali 3, ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, 4 kali 4. Caranya hampir sama. Kita tinggal siapkan dulu datanya. Saya share screen dulu. Kita buat variabel X. Terus kita panggil dengan perintah bar. Dalam perintah bar ini ada informasi atau apa namanya ini, additional ya, opsi tambahan grid. Grid ini kita bisa pilih on atau off. Grid ini itu adalah gambar grid ya. Grid itu kotak-kotak di bawah. Dijadikan background. Backgroundnya itu kotak-kotak grid istilahnya. Nah, kalau kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4. Nah, di belakang background, di belakang baris ini kan ada kotak-kotak, itu artinya adalah grid. Kita bisa pengen menampilkan atau kita tidak menampilkan, kita tinggal sesuaikan menggunakan fungsi grid, mau on atau off. Contohnya kalau saya ganti dengan grid off, backgroundnya akan putih, nggak kelihatan kotak-kotak ini ya, apa namanya, diagram kartesiannya itu ya, ke atas dan ke sampingnya. Kalau ingin tinggal dimensi, kita tinggal panggil dengan bar 3 untuk menampilkan grafik secara 3 dimensi. Sama, kita bisa menampilkan gridnya on atau off, disesuaikan dengan kebutuhan saja. Seperti itu. Jadi itu adalah bagaimana cara menampilkan gambar 2 dimensi dan gambar 3 dimensi. Gambar grafik ya, grafik secara 2 dimensi dan 3 dimensi menggunakan bar dan pie. Selanjutnya masuk ke dalam menampilkan gambar. Tapi sebelumnya adalah bagaimana cara membuat satu plot atau membuat 2 plot dalam satu figur ya. Di istilahnya adalah subplot. Contohnya seperti ini, kita menampilkan gambar pie 2 dimensi dan gambar pie 3 dimensi dalam satu figur. Kita bisa menggunakan fungsi subplot. Nah, ini yang perlu diperhatikan, subplot. Nah, ini ada variabel 1, 2, 1, dan di sini ada 1, 2, 2. Maksudnya bagaimana? Jadi di sini subplot itu artinya kita akan membuat, kalau plot kan hanya satu, kalau subplot ini kita akan membuat dalam satu figur ini, dalam satu tampilan ini beberapa isian ya. Yang di sini itu yang pertama adalah baris, yang kedua ada kolom, yang terakhir adalah posisi. Jadi kalau digambarkan kotak seperti ini, kalau di sini baris satu berarti dia hanya satu baris, dengan 2 kolom berarti kotak dibagi 2 sini ya. Ini baris satu, posisi pertama, ini posisi kedua. Kalau kita pengen membuat 2 baris atau 3 baris berarti seperti ini.
Ini artinya nanti kita akan buat berarti isiannya adalah subplot 2 baris, koma 2 kolom. Nah, ini posisinya sesuai dengan keinginan kita. Urutannya adalah 1, 2, zigzag ya, 3, 4, kalau seterusnya sampai ke bawah 5 dan seterusnya. Jadi kalau 221 dia posisinya di sini, kalau 222 dia posisinya di sini, kalau 223 dia posisinya di baris pertama, kolom pertama. Itu untuk bagaimana menggambar subplot dalam satu baris, dalam satu figur. Contohnya seperti ini. Nah, ini belum ada titelnya. Kalau kita pengen menambahkan titel, kita tambahkan di belakangnya titel gitu ya. Itu akan muncul titel atau judul di setiap figur atau setiap plot yang kita tampilkan. Contoh menampilkan gambar dalam plot, satu gambar dalam satu plot. Contohnya seperti ini. Di sini saya menggunakan gambar contohnya Wakanda, di sini ada EMSO dan ada IMAX XT. Perbedaannya apa? Jadi kalau kemarin kita sudah belajar tentang IMAXO atau EMSO itu untuk menampilkan gambar, ada juga fungsi IMAX SC. IMAX SC itu menampilkan gambar dengan informasi pixelnya ya. Kalau kalian lihat perhatikan tiap gambar kan ada resolusinya. Di sini berarti sekitar 600 kali 400 pixel, ke bawahnya 600, ke sampingnya 400. Jadi ada tambahan informasi ukuran gambarnya. Kalau kita menggunakan fungsi IMAX SC. Kalau kita menggunakan IMAXO atau IMSO, hanya menampilkan gambar saja seperti ini. Jadi contohnya kalau kita ingin menampilkan gambar, dua gambar dalam satu figur, kita menggunakan subplot sama seperti tadi. Satu baris, dua kolom, posisi pertama. Satu baris, dua kolom, posisi kedua. Ini untuk menampilkan subplot. Sekarang setiap gambar itu kan terdiri dari gambar RGB ya. Kalau kalian pernah atau punya pengalaman dalam sablon kaos gitu biasanya, kalau kita pengen nyablon kaos, terutama yang kaos manual gitu ya, kalau kita gambarnya itu berwarna, tukang sablon pasti biasanya akan mereparasi, apa istilahnya lupa, mengekstrak gitu ya, reparasi ya, lupa saya. Jadi setiap gambar itu biasanya kalau ditanya nyablon kaos itu ada ya, berapa warna itu, 2 warna, 3 warna, 4 warna, 5 warna itu, karena sablon kaos itu kalau kita nyablon itu satu-satu ya, walaupun gambarnya utuh itu direparasi ya. Jadi red biasanya. Nah kalau dalam komputer itu yang dipakai adalah RGB, red, green, blue, nanti akan menjadikan satu warna utuh. Tapi kalau dari sablon bisa 3 warna, 4 warna dan seterusnya, bisa banyak. Nah kenapa disebut gambar RGB? Karena dia terdiri dari 3 layer, layer red, layer green, dan layer blue. Layer blue. Bagaimana cara kita mengekstrak gambar RGB ke layer-layer tersebut? Contohnya seperti ini. Di sini ada sintaknya seperti ini ya, saya jelaskan. Karena nanti tugasnya juga mengekstrak gambar RGB. Sengaja saya teksnya saya screenshot ya biar kalian menulis manual, nggak copy paste dari sini. Ini penjelasannya. Jadi di sini kita ada gambar wanda.jpg. Kita masukkan ke dalam variabel gambar 1. Nah, untuk mengambil layer red-nya saja, kita menggunakan perintah seperti ini ya. Gambar 1, buka kurung. Ini kan sebenarnya baris, kolom, layer. Dari titik 2 itu berarti kita ambil semua baris di gambar 1, kolom di gambar 1, tapi kita ambil layer pertama, kita simpan ke dalam variabel red atau red, variabel R atau red. Sama green-nya juga baris kolomnya kita ambil,
Terus kita pisahkan atau kita ambil ke layer kedua green-nya saja. Ini yang ketiga blue-nya saja. Nah, setelah itu karena kita sudah ambil per layer, ini setiap baris kolomnya masih ada isinya. Nah, untuk menghilangkan isi baris kolomnya, kita tinggalkan layer satu saja. Caranya adalah seperti ini. Kita membuat array baru yang isinya adalah baris kolom sama seperti ukuran baris kolom pada gambar satu dengan perintah zeros, size gambar satu satu artinya barisnya, size gambar satu dua artinya kolomnya, kita simpan dalam variabel A. Untuk menampilkan read only atau gambar yang warnanya merah saja, kita menggunakan fungsi cat. Cat itu adalah membuat array baru, read array. Dengan perintah seperti ini ya, 3 layer, read-nya itu dari variabel R, A-nya kosong, barisnya kosong, kolomnya kosong. Yang kedua, buat array baru dengan 3 array, layer pertamanya kosong, layer ketiganya kita ambil dari G, layer ketiganya kosong. Sama, kalau kita mengambil yang warna biru, kita buat array baru dengan 3 layer, layer pertama kosong, layer kedua kosong, layer B-nya kita ambil dari variabel B. Nanti kita akan mendapatkan variabel baru, yaitu contohnya di sini saya buat red only, green only, blue only, yang isinya adalah gambar Wanda yang baru dengan ekstraksi warna sesuai dengan yang kita butuhkan, yaitu red, green, blue. Jadi habis itu kita cetak menggunakan figur, image show, yang pertama adalah gambar asli. Jadi kalau kita lihat di sini ada dua artinya adalah 2 baris, 2 kolom, posisi pertama, ini posisi pertama ya, 2 baris, 2 kolom, ini posisi kedua, 2 baris, 2 kolom, ini posisi ketiga, 2 baris, 2 kolom, ini posisi keempat. Ini read only, green only, dan blue only. Akhirnya outputnya akan jadi seperti ini, yaitu bagaimana kita bisa mengekstrak gambar RGB ke red, green, and blue. Selanjutnya, selain gambar RGB, kita mengenal juga istilahnya gambar keabuan, grayscale. Dalam beberapa operasi pengolahan citra memang kita biasanya ada istilah pre-processing ya. Biasanya pre-processing itu gambarnya biasanya kita rubah dulu ke bisa ke grayscale, bisa ke black and white, dan lain sebagainya. Nah, untuk membuat RGB ke grayscale itu ada 2 cara. Yang pertama cara dengan menggunakan fungsi yang sudah ada di MATLAB, yaitu namanya RGB to gray, atau secara manual. Secara manual ya kita hitung manual, proses manual. Untuk penjelasan manualnya nanti setelah ini. Yang pertama saya jelaskan dulu dengan menggunakan fungsi ya. Jadi kebanyakan semua metode pengolahan citra itu sudah enaknya adalah sudah banyak yang sudah menggunakan yang membuatkan shortcut-nya menjadi fungsi. Entah itu deteksi wajah dan lain sebagainya, itu udah banyak yang nge-share library atau paket untuk deteksi gambar dan lain sebagainya dengan metode bla 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 dan lain sebagainya. Kita tinggal panggil dan kita jalankan. Enaknya seperti itu, kita nggak perlu ngoding dari awal, tinggal sesuaikan dengan kasus kita. Contohnya, seumpamanya kita pengen merubah RGB to grayscale atau keabuan, ada cara manualnya, ada cara dengan kita cukup memanggil fungsi RGB to gray. Sintaknya RGB to gray, nama gambar atau nama filenya. Contohnya seperti ini. Saya baca image read wanda.jpg, kita masukkan ke dalam variabel img. Setelah itu kita menggunakan RGB to gray, variabelnya dari img, kita masukkan ke dalam variabel baru igray. Jadi habis itu kita tinggal panggil, tampilkan dalam bentuk figur, dalam sebuah figur itu ya. Figur, nama, konversi RGB to gray, image show, igray. Dia akan tampil seperti ini, konversi RGB to gray, ini adalah judulnya yang muncul di sini.
Ya cukup mudah, tinggal satu baris perintah sudah bisa merubah gambar RGB ke grayscale. Terus juga ada gambar RGB ke black and white dengan fungsi namanya image to BW atau image to black and white. Sama seperti yang tadi, kalau kita nanti ada ini untuk manualnya nanti akan masuk dalam tugas, bagaimana membuat tugasnya nanti adalah membuat program konversi RGB ke black and white tapi secara manual. Tapi kalau untuk menggunakan fungsi, kita tinggal menggunakan perintah im2bw, nama file, tentunya seperti ini, im2bw, nama file, koma diikuti antara yang kita ketahui kemarin, gambar black and white atau gambar biner di pertemuan kedua kemarin kita bahas, yaitu gambar yang pikselnya itu terdiri dari 0 dan 1. Kalau nggak 0 dan 1. Jadi biasanya standarnya kan dari 0 sampai 255. Ada yang 220, 230, jadi warnanya macam-macam. Tapi kalau RGB kan kalau gambar black and white atau gambar biner, kalau nggak 0 ya 1, kalau nggak hitam ya putih. Caranya kita tinggal menggunakan perintah im2bw, gambar terus batas ya ini. Kalau 0 kemungkinan kalau 0 itu semakin putih, kalau mendekati 1 semakin hitam. Saya tulis 0,5 untuk tengah-tengahnya gitu ya, nggak terlalu hitam, nggak terlalu putih. Nah, selanjutnya sebelum tadi black and white secara ini ya. Fungsi selanjutnya RGB ke grayscale manual. Kalau sebelumnya kita bahas tentang RGB ke grayscale menggunakan RGB to gray, kita tinggal panggil fungsi RGB to gray. Sekarang untuk manualnya bagaimana? Jadi untuk menampilkan atau mengkonversi gambar RGB to grayscale secara manual, sintaknya nggak panjang ya. Jadi ini referensinya dari website MATLAB. Kalau kalian cari di MATLAB, Matchbox, bagaimana membuat grayscale tanpa RGB to gray, yaitu penjelasannya dari di sini, contohnya di sini ya, gambar 1, image rate, Wanda, gambar 1 adalah variabelnya gambar. Kita buat variabel baru nanti jadi gambar gray. Unit 8 ini adalah tipe data, jadi nanti variabelnya kita jadikan unit adalah unsigned integer 8 ya, 8 bit. Rumusnya adalah ini udah rumus 0,2989 kalikan dengan layer pertama, artinya layer red. Di sini pakai dalam kurung double, artinya tipe datanya kita jadikan double, karena ini dikalikan dengan angka double, angka pecahan. Ditambah dengan 0,587, rumusnya dikalikan dengan double, layer kedua atau layer green, dan terakhir ditambah dengan 0,1141 dikalikan dengan double gambar 1 layer ketiga yaitu blue. Kalau di total nanti akan menjadi variabel baru ke dalam variabel gray. Kalau kita tampilkan, itu akan menjadikan gambar Wanda ini menjadi sebuah gambar grayscale. Jadi itu untuk pembuatan atau mengkonversi gambar RGB ke dalam grayscale secara manual atau gambar RGB, gambar berwarna ke gambar keabuan secara manual. Nah, bagaimana? Yang terakhir, bagaimana untuk membuat gambar RGB ke biner, black and white, manual. Nah, itu tugasnya. Tapi saya jelaskan dulu langkah-langkahnya biar kalian bisa mengerjakannya. Untuk sebenarnya logikanya adalah kita menentukan batas karena gambar RGB adalah kalau nggak 0 dan 1, dan gambar normal itu adalah antara 0 sampai 255. Jadi untuk mengkonversi gambar RGB ke 0, saya tulis di sini ya. Gambar normal itu tiap pikselnya itu antara 0 sampai 255 ya.
entah 200, 210, 145 dan lain-lain. Kalau gambar black and white, tiap pixelnya itu kalau nggak 0, ya 1 gitu ya. Nah, mengkonversi gambar ini ke black and white logikanya gimana? Logikanya adalah kita tentukan dulu batasnya antara 0,255 semuanya 140 gitu ya. Dan terus kita menggunakan for pengecekan tiap baris kolomnya. Ketika di atas, mungkin ketika di atas 40 kita rubah jadi 1, kalau di bawahnya kita rubah jadi 0. Logikanya seperti itu. Nanti akan menghasilkan gambar black and white. Nah, batasnya itu seperti variabel IMAX UBW tadi. IMAX UBW kan antara 0 sampai 1, 0,5, 0,7. Kalau ini antara 0 sampai 255 untuk batasnya. Bisa ambil tengah-tengahnya 125 atau lain sebagainya. Nah, untuk mengetahui jumlah baris dan kolom tiap gambar, itu caranya bagaimana? Caranya adalah sebagai berikut. Menggunakan perintah ses. Contohnya Wanda JPG, kita bisa menggunakan ses gambar 1. Dia akan menampilkan ses gambar 1 Wanda. Di sini kita tahu jumlah baris, jumlah kolom, atau resolusinya 600 kali 480. 3 di bawah, 3 di belakang ini artinya karena dia RGB berarti dia 3 layer, red, green, blue. Terus untuk gambar grayscale, nah gambar grayscale itu 600, 400 sama, tapi nggak ada layernya ya, nggak ada RGB-nya, cuma 1 layer. Itu perbedaannya gambar RGB dan gambar grayscale. Untuk ngambil variabel baris dan kolomnya, kita bisa menggunakan seperti ini, zoom baris, variabel apapun terserah itu, terus atau baris atau kolom sama dengan ses gambar 1. Nanti kita bisa memanggil baris dengan variabel jumlah baris atau jumlah kolom. Di sini saya sudah kasih contoh. Nah, di sini jumlah baris gambar Wakanda 600, jumlah kolom gambar Wakanda 1440. Kenapa 1440? Karena 480 dikali 3 layer ya. Jadi totalnya dari 1440. Itu untuk bagaimana membaca, melihat ukuran baris dan kolom di sebuah gambar. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk mengecek nanti, mengkonversi manual gambar RGB ke gambar biner atau gambar black and white. Nah, yang terakhir ini yaitu convert RGB ke black and white manual. Ini nggak saya kasih shortcut-nya, nggak saya kasih contoh implementasinya. Jadi kalian cari implementasinya sendiri, cari referensi bagaimana cara convert RGB ke black and white secara manual. Logikanya atau langkah-langkahnya, kita tahu bahwa citra biner itu citra warna atau yang terdiri dari 0 dan 1. Kalau citra RGB itu antara 0 sampai 255. Maka untuk mengkonvert dari 0255 ke 0 dan 1, ya kita cek satu-satu tiap pixelnya. Tapi pertama tentukan batasnya dulu. Batasnya contohnya bisa 125, 140, 150 gitu ya. Contohnya 125. Terus kita menggunakan perulangan seperti kalau kalian buat program array, 2 dimensi, 3 dimensi ya, for dalam for, perulangan baris kolom itu. Terus kita cek jika baris kolom itu lebih besar dari batas, contohnya 25, maka dia akan 0 atau 1. Jika tidak, else, maka baris kolom adalah 1 atau 0. Setelah itu kalian cetak gambar variabel baru tadi, baris kolom yang baru, dengan nilai baru. Nanti akan menampilkan gambar 2 dimensi. Menampilkan gambar black and white dari sebuah gambar RGB. Selanjutnya terakhir yaitu tugas. Tugasnya lanjutan dari tugas kemarin ya. Linknya juga nanti ada link tugas 3. Kalian kumpulkan di link tugas 3, jangan sampai kebalik. Kumpulkan link tugas 3 di link tugas 2 ya. Itu akan membingungkan saya kalau ngoreksi nanti. Tugasnya di sini ada 4 soal. Mudah sih. Yang pertama ini kalian bagaimana tampilkan file 2 dimensi dan 3 dimensi dari data ini. Data presentasi pengunjung e-commerce 2018, Tokopedia paling banyak. Kalau 2020 kemungkinan Shopee ya. Shopee sekarang paling banyak.
Ini data 2018, Tokopedia 45%, Bukalapak 20%, Shopee 15%, Lazada 10%, Blibli 5%, lain-lain 5%. Kalian gambarkan dalam bentuk 2 dimensi dan pie 3 dimensi ya, dalam satu figur. Itu tugas pertama. Tugas kedua, tampilkan gambar RGB dan ekstrak layarnya ke RGB dan tampilannya dalam satu figur. Maksudnya seperti contoh yang saya buat tadi, kalian buat gambar apapun gitu ya. Ini gambar aslinya, ini green-nya, ini red-nya, ini blue-nya. Tampilkan dalam satu figur ya, dengan subplot. Ini tugas 2. Nah, tugas 3, konversi gambar RGB ke grayscale dan manual dalam satu figur. Jadi kalian buat dalam satu figur itu, ini gambar asli, dalam satu figur dan satu baris dengan judul seperti outputnya harus seperti ini ya. Tugas 3 itu outputnya seperti ini. Jadi ini gambar asli, ini RGB to gray manual, RGB to gray dengan fungsi, selanjutnya yang terakhir RGB to gray manual. Untuk tugas keempat, ya tadi yang sudah saya bahas, buat program konversi data RGB ke black and white atau biner secara manual, menggunakan pengecekan tadi, baris kolom, kalau nggak 0 ya 1. Itu untuk tugasnya, silakan dibuat laporannya, tampilkan shortcode-nya dan screenshot-nya. Shortcode kalau bisa di copy teksnya, jangan di screenshot. Karena kalau screenshot kadang nggak kebaca ya, pecah. Jadi kalau bisa di copy, di paste shortcode-nya. Shortcode itu ini ya, apa namanya, formalnya itu pakai ini apa, font Courier New seperti ini. Shortcode itu pakai Courier New dengan italic ya, seperti ini ya. Itu aturan penulisan untuk shortcode. Fontnya bisa 10 biar kecil gitu, kalau banyak kan biar nggak panjang. Terus tampilkan shortcode-nya sama screenshot-nya, dibuat laporan dokumen dalam satu dokumen, diupload di Google Drive. Saya ulangi lagi cara pengumpulan tugasnya karena saya lihat masih ada beberapa yang kurang tepat. Jadi mengumpulkan tugas itu, bentar saya buka dulu drive saya. Saya tampilkan dulu yang sudah mengumpulkan tugas 2. Baru 7 orang, berarti ya baru yang saya anggap. Oh, ini saya ngecek. Ada yang masih keliru linknya. Contohnya Dea Sagita ini. Saya perbesar ya. Nah, kalau saya klik linknya, lihat dia yang dia copy bukan link filenya. Nah, dia menuju ke halaman home Google Drive ya. Dan ini kemungkinan salah link. Harusnya di copy adalah link filenya. Saya kasih contoh yang benar ini. Ya, contohnya seperti ini. Jadi ketika saya klik langsung muncul halamannya. Caranya bagaimana? Jadi kalian upload di Google Drive. Upload di sini terus saya kasih contoh file. Nah, kemudian ini file dokumennya ya. Kalian klik bagikan, ganti ke siapa saja memiliki link. Nah, siapa saja memiliki link, ini biar saya bisa akses. Kalau dibatasi nanti saya nggak bisa akses. Jadi kalian pilih siapa saja, ganti dulu ke siapa saya memiliki link. Untuk ngeceknya kalian buka di Incognito. Kalau dia langsung kebuka, ya itu artinya filenya sudah bisa saya buka. Nah, kalau bisa kebuka langsung ini berarti artinya bisa langsung kebuka. Kalau enggak berarti belum.
kumpulkan di website saya cacademy.my.id semester 4. Jangan keliru kelasnya ya. Nanti akan maksudnya nilainya kadang nggak kebaca nanti. Pengolah citra 19 F1. Nah, di sini ada pertemuan 1, 2, 3. Yang belum mengerjakan tugas 1, klik ini. Pengumpulan tugas 2, klik ini. Kalau pengen lihat rekaman perkuliahan, biar nggak ketinggalan informasi, ketika nggak mengikuti, kalian bisa klik rekaman perkuliahan. Nah, untuk tugas 3, ini tugas 3 kalian bisa klik. Nanti pastekan linknya di sini. Itu ya. Ini saya sudah kasih informasi siapa saja yang memiliki link. Seperti itu. Oke, jadi pelan-pelan. Ini kita belum masuk ke perhitungan yang agak rumit ya. Pengolahan citra itu memang dasarnya operasi array, matrik 2 dimensi ya. Array 2x2, 3x3 itu ya. Intinya sih seperti itu. Nanti kita akan masuk ke materi minggu depan itu tentang histogram. Kalau sudah sering editing foto mungkin udah familiar dengan istilah histogram. Kalau ada yang ditanyakan silakan WA saja ke nomor saya atau ke grup mata kuliah yang saya buat, tanyakan saja terus kalian bisa cek nilai dengan keyword nilai ya di boot WhatsApp nilai. Kalau belum terdaftar, kalian daftar dulu ke pendaftarannya saya disable, jadi kalian daftar manual ke konfirmasi ke saya ya untuk daftar WA untuk bisa cek boot. Oke, itu saja. Terima kasih atas kehadirannya, perhatiannya. Kehadiran saya hitung dari pengumpulan tugas 3 ya. Terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.